Tapi ada salah satu nggak yang mengerikan yang belum diceritakan? Ada, jadi ini saya samarkan ya, supaya melindungi korban dan keluarganya. Saya pernah dapat kasus penemuan jasad seorang perempuan itu di satu daerah perairan ya, yang sebenarnya sih orang lalu lalang tuh sering di situ, ramai. Tapi jasad ini ditemukan, gak ada yang tahu siapa yang naruh di situ dan masih fresh, kurang dari 24 jam. Waktu saya periksa itu, saya sempat agak merinding juga gitu, karena yang melakukan pembunuhan ini tahu apa yang dia lakukan. Bayangin, ini perempuan, rambutnya semua itu digundulin, terus juga lukanya cuma satu dan itu di daerah yang mematikan. Dan itu kekerasan tajam, sama sekali nggak ada tanda-tanda perlawanan. Saya sampai kerokin kukunya nyari ada darah nggak nih, tanda perlawanan nyakar kayak epitel kulit atau apa nggak nih, nggak ada sama sekali. Dan itu identitasnya sampai sekarang nggak ketahuan. Pakaiannya udah nggak ada sama sekali. Jane Doe udah betul-betul nggak berpakaian, tapi sama sekali nggak ada tanda kekerasan seksual. Dan itu lukanya cuma satu, nggak ada tanda perlawanan. Jadi literally ada orang lewat dicak gitu, udah ditinggal. Nggak tahu backstory-nya gimana. Kalau lukanya cuma satu kan berarti nggak ada perlawanan, nggak sempet dia dikekep atau apa, dia benar-benar atau dia lagi tertidur. Sempat juga saya cari, saya ambil darah sama urinnya, zat-zat yang bisa melumpuhkan itu nggak ada sama sekali. Benar-benar satu luka itu Satu luka itu aja, dan sampai sekarang nggak ketahuan itu siapa yang melakukan. Dan dia ditemukan di perkebunan. Ya, dan itu udah pasti it's not a suicide. It's not suicide, it's a murder, tapi nggak jelas untuk apa, karena dia juga tidak disakiti secara. And the murder knows exactly what they are doing. Itu yang paling serem sih sebenarnya. Dia tahu satu titik itu yang akan, itu yang hidup lebih menakutkan daripada yang mati. Biasanya dia coba-coba. Wah, ngeri banget. Kalau dokter, itu kan benar-benar jatuhnya Jane Doe ya, nggak ketahuan. Atau dianya ketahuan, sebenarnya dia siapa? Dianya tahu. Identitasnya nggak ketahuan. Identitas orangnya pun tidak ketahuan. Nggak. Dan waktu diambil sidik jarinya manual, itu sampai berbulan-bulan, sampai saya beberapa kali pindah kota, saya tanya, udah ketahuan belum? Sampai sekarang. Itu kasusnya ingetin aku sama Setiabudi 13 juga sih. Yang benar-benar nggak ketahuan sama siapa. Sampai sekarang nggak ketahuan. Orangnya pun udah di sketch pun tidak ada yang tahu dia siapa. Dan juga pelakunya kan bersih banget, benar-benar. Tahu cara gimana dia mau motong dan segala macam itu dengan rapih. Wah. Dan kesamaannya kan itu daerah ramai kan? Benar. Berarti kan dipindahkan itu jenazah. Potongan-potongan tubuhnya. Iya, mungkin dilakukan di situ. Oh my god, aku rinding. Dan gak ada yang ngeklaim itu loh. Yang aku bingung tuh kayak kalau misalkan dia itu emang daerahnya dia gitu, pasti ada orang yang anak saya hilang gitu, atau cuma saya nggak ada yang muncul lapor lagi gitu. Apa karena sudah dianggap udahlah hilang gitu karena berurusan dengan siapa nggak ngerti juga. Atau mungkin dia hilangnya sudah lama. Dia mungkin udah nggak ada di society udah lama, baru dihabisi gitu. Ada banyak faktor lah kenapa keluarga itu nggak mau melaporkan anak yang hilang. Benar. Pernah sekali juga ada yang nggak ketahuan tuh gara-gara